Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan semua, insan pengadaan di seluruh Indonesia. Berjumpa lagi dengan Agus Harif Rahman, para Procurement Channel. Agus Harif Rahman. Rekan-rekan semua, pada video kali ini izinkan saya membedah buku karya terbaru saya yang sudah dirilis bulan lalu. Dan saatnya pada video kali ini, saya akan membedah buku ini yang merupakan buku yang sangat spesial, yang merupakan buku yang sengaja saya tulis sebagai jembatan saya dalam mengambil keputusan, memberikan jawaban-jawaban rekomendasi atas konsultasi berbagai macam pengadaan barang jasa, berbagai macam pertimbangan-pertimbangan eh, dari teman-teman semuanya, dari pimpinan, dari rekan kerja yang bertanya kepada diri saya, untuk kemudian diberikan rekomendasi dan pertimbangan-pertimbangannya dilakukan berdasarkan teori-teori, sudah digunakan berdasarkan teori-teori yang ada di dalam buku ini. Buku ini mengangkat 7 teori plus 4 teori tambahan, total 11 teori yang menjadi instrumen penguji atas berbagai alternatif keputusan-keputusan yang penting dalam melakukan proses pengadaan barang jasa pemerintah. Misalkan membandingkan spesifikasi, membandingkan antar tipe, membandingkan antar kebutuhan, ya. Misalnya dalam mengambil keputusan mau beli laptop misalkan. Mau beli laptop kita butuhnya mau beli laptop yang spek entry level atau spek medium atau spek premium atau yang seperti bagaimana. Nah, kita uji hipotesis kita, alternatif-alternatif kita dengan landasan-landasan teori yang ada di buku ini. Sehingga buku ini membantu Anda dalam melakukan identifikasi kebutuhan, melakukan analisis pasar, bahkan menanti pada saat proses pemilihan penyedia, proses pengelolaan kontrak, ya. Wah, ini penyedia ini layak diberikan pemberian kesempatan atau tidak ya. Nah, Anda bisa uji alternatif itu dengan menggunakan landasan-landasan teori yang ada di buku ini. Sehingga kita membiasakan diri mengambil keputusan berbasis akademis. Ya, berbasis akademis. Bukankah kita semua setidak-tidaknya pernah sekolah, bukan? Ya, jadi inilah rekan-rekan semua ya, pengadaan barang jasa publik itu memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan sebuah negara. Pengadaan yang efisien dan efektif itu dapat mendukung keberhasilan pembangunan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Akan tetapi dalam praktiknya seringkali terdapat tantangan dan hambatan yang perlu diatasi. Untuk itu diperlukan pemahaman dan pengetahuan yang mendalam mengenai berbagai teori dan analisis yang dapat digunakan dalam pengadaan barang jasa publik. Buku ini, rekan-rekan, bertujuan untuk membantu para pembaca, khususnya para pengambil kebijakan dan praktisi di bidang pengadaan barang jasa publik dalam menganalisis dan membuat keputusan yang lebih baik dan berbasis ilmu pengetahuan. Ya, pada buku ini dibahas berbagai teori akademis seperti 5W1H, SWOT, RCA, Root Cause Analysis, ya, Porter Five Force, kemudian CBA, Cost Benefit Analysis, MCDA, Multi Criteria Decision Analysis, serta bagaimana menerapkannya dalam analisis kebijakan pengadaan barang jasa publik. Kami juga mencoba memberikan simulasi dan alternatif teori lainnya untuk memperkaya pemahaman pembaca. Jadi Anda, Bapak Ibu, para pengambil keputusan, kepala dinas, ya, gubernur, bupati, wali kota, pejabat eselon 1, eselon 2, eselon 3, Bapak Ibu, ya, Anda wajib beli buku ini, ya, khususnya yang langsung bersentuhan dengan pengadaan barang jasa, Bapak Ibu. Dalam merencanakan, dalam mengelola kontrak, Bapak Ibu, kumpulan-kumpulan teori yang ada di buku ini akan membantu Anda dalam mengambil keputusan. Mari kita lihat apa isi buku ini, Bapak Ibu. Oke, ini adalah buku, ini ya, Bapak Ibu ya, bukunya ya, kumpulan teori, ya, pengadaan barang jasa publik, panduan analisis. Kumpulan teori, pengadaan barang jasa publik, panduan analisis. Ya,
Alhamdulillah Bapak Ibu, ini berkat buku ini akhirnya lahir buku-buku selanjutnya Bapak Ibu. Dan saya menulis jurnal pun juga semua hipotesis saya uji menggunakan landasan landasan teori yang ada di dalam buku ini. Insya Allah ini sangat bermanfaat buat kita semuanya. Ya, buku ini diterbitkan, penerbit buku ini adalah Yayasan Kita Menulis YKM yang berpusat di Kota Medan, Bapak Ibu ya. Alhamdulillah, ini isi buku ini, Bapak Ibu. Oke, kita lihat apa sih daftar isi dari buku ini, Bapak Ibu. Jadi, buku ini pertama kita mengulas dulu pendahuluan, ya. Kita mengulas pendahuluan apa sih manfaat dari buku ini gitu. Kok biasanya buku-buku pengadaan tuh ya tentang isi pengadaannya enggak. Ini memang buku ini menjadi jembatan jembatan kita semua ya. Minimal saya sendiri untuk melangkah mengambil semua strategi-strategi pengadaan, inovasi-inovasi pengadaan, Bapak Ibu itu saya ambil, kita uji instrumennya menggunakan landasan teori pada buku ini, Bapak Ibu. Ya, ruang lingkup dan batasannya, kemudian metodologi penulisan dari buku ini. Ya, oke. Kemudian di bab 2 itu sedikit mengulas ya Bapak Ibu ya. Sekitar 11 halaman kita mengulas definisi pengadaan barang jasa publik dan berbagai macam dasar hukum pengadaan barang jasa publik yang merupakan objek yang akan diuji hipotesisnya, pengambilan keputusannya, alternatif-alternatifnya menggunakan teori yang ada di dalam buku ini, Bapak Ibu. Ya, kemudian juga setelah itu kita masuk ke teorinya. Ada 5W1H, ya. 5W1H, ya. 5W1H. Ini adalah teori yang paling gampang banget yang saya kira semua kita kalau merasakan kuliah tahu buku teori ini gitu, ya. Di dalam buku ini kita membedah teori ini Bapak Ibu. Membedah siapa sih ya penemunya, asal mulanya bagaimana. Kita supaya Bapak Ibu tuh tahu tuh ya. Kemudian ini cocoknya digunakan untuk mengambil keputusan dalam hal apa gitu ya. Itu teori 5W1H dikupas di sini. Kemudian juga diberikan analisis kasus yang menggunakan teori 5W1H ini Bapak Ibu. Ya. Kemudian Bapak Ibu ini konsisten dengan teori-teori yang lain. Saya mengambil sebuah studi kasus ya, yaitu menguji sebuah kebijakan yang akan diambil oleh LKPP, Bapak Ibu, yang akan terbit kepada dalam revisi ya peraturan perubahan Perpres pengadaan barang jasa publik perubahan keduanya ya, yaitu kebijakan supplied by owner pekerjaan konstruksi di Indonesia, Bapak Ibu. Bagaimana kita menguji kebijakan ini cocok atau enggak? Setidak-tidaknya walaupun ini mungkin ya sudah terlambat karena sudah diambil keputusannya bahwa Indonesia akan menerapkan 5W, akan menerapkan supply by owner pekerjaan konstruksi, setidak-tidaknya buku ini memberikan semacam pertimbangan-pertimbangan buat Anda, terutama tim perumus ya. Eh, Siapa tahu nanti ada penyesuaian-penyesuaian. Tapi setidaknya Bapak Ibu dengan studi kasus menguji ya kebijakan supply by owner dengan menggunakan landasan teori 5W1H dan teori yang lain nanti, itu insya Allah Bapak Ibu Anda akan tahu lebih praktikal bagaimana sih memanfaatkan teori 5W1H ini ke dalam eh, praktik pengambilan keputusan, pengambilan kebijakan ya. Gitu. Kemudian saya juga memberikan contoh analisis yang lain dengan pendekatan dari 5W1H ini. Kemudian kedua itu analisis SWOT. Nah, sama di sini kita gali tuh analisis SWOT itu asal mulanya gimana nih ya SWOT itu siapa yang menemukan dan itu cocoknya digunakan untuk pengambilan keputusan kebijakan yang kayak bagaimana itu diulas ya mengenai SWOT Bapak Ibu. Ya. Cocoknya untuk apa? Kemudian diuji sama dengan yang sama dengan yang nomor satu aja diuji dengan kebijakan supply by owner ya tadi supply by owner tadi diuji dengan eh, diuji dengan
5W1H, kemudian diuji dengan SWOT, ya. Apa yang diuji? Hipotesisnya. Ya, hipotesisnya adalah eh, kebijakan supply chain owner itu cocok digunakan, diterapkan di Indonesia. Hipotesisnya itu. Nah, kita uji, Bapak Ibu. Plus minusnya hipotesis ini. Benarkah hipotesis itu cocok diterapkan di Indonesia? Nah, itu diuji dari dengan 5W1H, kemudian diuji lagi dengan SWOT. Kemudian akhirnya sampai pada kesimpulan dari analisis SWOT berdasarkan analisis berdasarkan identifikasi yang digunakan pada analisis terhadap hipotesis bahwa kebijakan supply by owner dapat diterapkan di Indonesia, ya, khususnya untuk pekerjaan konstruksi. Hipotesisnya itu cocok atau tidak cocok, silahkan Anda bisa lihat. Anda wajib beli buku ini, Bapak Ibu. Sebenarnya bukan kita mau mengkritisi 5W1 hanya. Saya hanya berusaha untuk memberikan contoh nyata. Seperti ini loh, contoh kalau analisis SWOT itu dipakai untuk mengambil keputusan terhadap sebuah hipotesis, gitu. Ya, saya contohkan di sini hipotesisnya adalah kebijakan supply the owner dapat diterapkan di Indonesia. Ya. Karena bagaimanapun sudah terlanjur ini ya, Perpresnya menerapkan itu, Bapak Ibu. Sudah terlanjur itu. Jadi kita uji kecocokan kebijakan supply operator sekedar untuk memberikan contoh saja, Bapak Ibu, ya. Untuk memberikan contoh bagaimana sih SWOT itu digunakan, ya. Seperti itu. Ini bisa digunakan SWOT ini juga misalkan untuk membandingkan antar spek. Ya, seperti kemarin bos saya pengen motor beli Honda. Ternyata yang yang ber TKDN itu adalah Yamaha gitu ya. Membandingkan Honda dan Yamaha motor bisa menggunakan analisis SWOT, Bapak Ibu. Ya, contoh penerapannya bisa. Oke. Kemudian ada namanya analisis PESTEL. Ya, sama dengan sebelumnya, kita ulas pestel itu apaan, itu barang apa. Ini adalah instrumen teori yang bisa digunakan untuk menguji semua hipotesis kita. Hipotesisnya dalam artian adalah eh, keputusan kita, alternatif keputusan kita. Kita uji dengan pestel. Pestel ini lebih instrumen yang sifatnya lebih global, Bapak Ibu, ya, dalam sebuah negara gitu. Pestel ini. Kita ulas di sini sejarah penemu pastel ini siapa, kemudian penggunaan analisis pastel itu bagaimana ya penggunaan analisis pastel itu, dan cocoknya analisis pastel itu dipakai untuk apa ya. Nah, seperti itu. Nah, ini dia jelaskan aplikasi analisis pastel dalam pengadaan barang jasa publik. Diterapkanlah di situ, dicontohkan di dalam buku ini. Pastel ini cocoknya untuk tipe-tipe pengambilan keputusan yang kayak gimana ya. Nah, itu diulas di dalam buku ini. Ya, kemudian di sini kita eh, membuat ya sebuah contoh analisis kasus dengan pestel. Nah, pestel itu Bapak Ibu adalah seperti kepanjangannya, ya. Politik, ekonomi, sosial, teknologi, environment, lingkungan dan hukum. Ya. Jadi kita analisis dari sisi politik, dari sisi ekonomi, dari sisi sosial, dari sisi teknologi, dari sisi lingkungan, dari sisi hukum, dianalisis semua sampai menghasilkan sebuah kesimpulan secara kualitatif. Kebanyakan teori-teori ini bersifat kualitatif ya Bapak Ibu ya, karena pengambilan keputusan itu ya cenderung pendekatan pengambilan keputusan itu sifatnya adalah kualitatif, ya, seperti itu. Sifat-sifat kualitatif ini setidak-tidaknya untuk memfilter supaya kita mengambil keputusan walaupun bersifat kualitatif, tapi sudah diuji keputusan itu dengan sebuah instrumen teori, ya, sudah diuji, gitu. Kalau sumber informasinya berupa data itu lebih mudah, Bapak Ibu. Tapi begitu kita menghadapi sebuah pertimbangan-pertimbangan yang sifatnya kualitatif, kalau tidak diuji dengan landasan-landasan teori, maka ujung-ujungnya keputusan itu akan diambil berdasarkan bisikan kanan kiri, Bapak Ibu. Ya, bisikan kanan kiri aja, tidak berdasarkan analisis mendalam yang bersifat kualitatif seperti ini. Itu ya.
Ini silahkan. Ini Anda bisa cek nanti di sekitar halaman 53, Bapak Ibu. Oke, kemudian apalagi teori yang diperkenalkan dalam buku ini? Root cause analysis. Nah, ini dikenalkan apa itu Pak? Root cause analysis, RCA. RCA, root cause analysis. Bapak Ibu siapa penemunya, digunakan untuk apa aja, itu dicontohkan di sini root cause analysis. Bapak Ibu. Ya. Kemudian juga diterangkan lagi ada satu teori lagi yang namanya Porter's Five Force, 5 kekuatan Porter. Penemuannya tentunya Michael Porter gitu ya. Nah, ini diungkap. Porter itu teori apa ya? Siapa penemunya? Sejarahnya bagaimana? Kemudian dia diterapkan dalam pengadaan barang jasa publik itu yang kayak gimana Porter ini, Bapak Ibu. Nah, ini sangat-sangat membantu Bapak Ibu dalam dalam menguji sebuah hipotesis atas sebuah pertimbangan-pertimbangan kebijakan dalam pengadaan barang jasa publik, terutama dalam perencanaan, dalam pemilihan penyedia kontrak ini bisa Bapak Ibu ya Porter Five Force. Kayak khususnya dalam perencanaan nih, ya. Kemudian juga dicontohkan analisis kasus dengan Porter Five Force. Ini ya, Bapak Ibu. Kemudian juga dicontohkan di situ cara mengambil kesimpulan dan rekomendasinya dari keseluruhan dari Porter Five Force tadi. Gitu ya. Kemudian dicontohkan lagi di sini ada namanya analisis CBA, Cost Benefit Analysis. Nah, cost benefit analysis sama dengan teori-teori sebelumnya diperkenalkan sejarah penemunya, kemudian dipakai untuk apa aja cocoknya, kemudian diberikan contoh langkah-langkah dalam membuat analisis CBA, cost benefit analysis. Ini lebih kepada teori value for money-nya ini Bapak Ibu ya. Manfaat dan limitasi batasan-batasannya teori CBA ini bisa Anda gunakan Bapak Ibu ya. Itu. Kemudian apalagi yang bisa yang diperkenalkan dalam buku ini sebagai instrumen teori untuk mengambil keputusan atas suatu hipotesis berbagai alternatif pertimbangan ada lagi yaitu multi criteria decision analysis MCDA. Nah, diperkenalkanlah di situ Bapak Ibu ya. MCDA multi criteria decision analysis diperkenalkan di situ. Pengertian dan aplikasi teori MCDA, analisis kasus dengan MCDA diperkenalkan Bapak Ibu. Oke, itu adalah isi bab 3 yang yang cukup panjang ya dari halaman 23 sampai halaman 88 Bapak Ibu ya 50-an halaman lebih itu mengulas 7 teori. Kemudian di bab 4 kita mensimulasikan nih. Kita mensimulasikan dengan pemilihan kebijakan publik yang akan dianalisis. Bapak Ibu. Pemilihan kebijakan publik yang akan dianalisis. Kita simulasikan Bapak Ibu di halaman 91 ke atas ini ya, yaitu apa kebijakan publik yang akan kita analisis di situ Bapak Ibu. Kita menganalisis sebuah kebijakan ya Bapak Ibu ya, sebuah kebijakan publik yang akan kita coba Bapak Ibu ya untuk dilakukan analisis dengan masing-masing ya, dengan masing-masing implementasinya. Teori tadi diuji Bapak Ibu ya. Kebijakan publik yang akan diuji di bab 4 ini adalah kebijakan penghapusan persyaratan kemampuan keuangan dalam proses tender berdasarkan peraturan LKPP nomor 12 tahun 2021. Ya. Hipotesisnya apa? Hipotesisnya adalah persyaratan kemampuan keuangan tidak cocok diterapkan di dalam proses tender. Hipotesisnya itu. Nah, apakah itu benar seperti itu atau itu keputusan yang salah? Nah, kita uji, Bapak Ibu. Dalam bab 4 ini kita uji simulasinya dengan teori-teori ini. 5W1H, rekomendasi, rencana aksi. SWOT, rekomendasi, rencana aksi. Jadi ini kita mengambil sebuah simulasi di mana hipotesisnya adalah persyaratan kemampuan keuangan itu tidak cocok diterapkan di dalam proses tender di Indonesia. Nah, apakah Anda setuju atau tidak setuju? Nah, setuju dan tidak setujunya itu adalah diuji dengan landasan teori. Jangan mau, oh tidak setuju Pak. Oh setuju Pak. Analisisnya apa? Itu kan ini adalah sebuah kebijakan yang harus diambil, kemudian kita pikirkan pertimbangannya secara kualitatif. Bapak Ibu harus kita uji dengan landasan teori. Itulah gunanya buku ini.
Kita uji dengan 5W1H. Apakah benar persyaratan kemampuan keuangan pada tender itu nggak cocok diterapkan di Indonesia? Ya, SWOT, PESTEL, ya, kemudian RCA, Porterfield Force, CBA, MCDA, rekomendasi masing-masing adalah rekomendasi rencana aksi. Kemudian kita tutup dengan interpretasi dan penilaian hasil analisis. Di dalam masing-masing teori itu ada tabel-tabel yang bisa Anda contoh nantinya untuk mengambil keputusan apapun, kebijakan apapun. Ya, itu rekan-rekan semuanya ya, di dalam bab 4 itu. Lumayan ya kita kaji di sini dari halaman 91 sampai halaman 105. Gitu ya. Oke, di bab 5 itu kita tambahkan bonus track, teori alternatif. Yang mungkin bagi sebagian Anda akan, wah ini lebih cocok nih daripada 7 yang lain. Tidak apa-apa. Yang namanya buku ini memberikan banyak alternatif. Apa teori alternatif yang bisa digunakan? Bapak Ibu, saya memperkenalkan teori analisis keputusan. Nah, ya, apa itu Pak? Nah, silahkan dibaca di buku ini di halaman 110. Teori analisis keputusan. Di situ dijelaskan sama kayak di atas ya, siapa penemunya, cocoknya untuk apa, sejarahnya, gimana penemunya, gimana, dan penggunanya itu kayak gimana teori analisis keputusan itu. Ya. Kemudian juga teori ekonomi institusional. Apa itu Pak? Nah, silakan dibaca di halaman 111 ya. Teori ekonomi institusional saya perkenalkan sebagai teori alternatif. Saya juga memperkenalkan sebuah teori di sini, teori analisis rantai nilai. Nah, di situ diperkenalkan nih definisinya, sejarahnya, penemunya, dan penggunaannya untuk pengadaan barang jasa publik itu cocoknya kayak bagaimana, Bapak Ibu. Ya, teori-teori ini tidak semua harus dipukul rata dijadikan instrumen, Bapak Ibu. Ada kebijakan-kebijakan tertentu yang tidak cocok untuk sebuah teori gitu ya. Misalkan kebijakan yang bersifat pengambilan keputusan bersifat teknis ya. Misalkan memilih laptop yang hybrid atau laptop non hybrid misalkan. Seperti itu kalau digunakan analisis pastel nggak cocok Bapak Ibu. Analisis pastel itu untuk pengambilan kebijakan yang bersifat satu organisasi yang mempengaruhi satu organisasi. Seperti itu contohnya lah. Itulah kita gunanya menguasai kumpulan-kumpulan teori ini Bapak Ibu. Ya. Kemudian saya juga memperkenalkan teori analisis risiko. Nah, teori analisis risiko. Nah, ini ya definisi analisis risiko, sejarahnya, penemunya, penggunaan teori analisis risiko ya, seperti itu. Kemudian dia simulasi teori alternatif dalam kebijakan pengadaan barang publik ya. Kita simulasikan kembali ya. Gitu. Oke. Kemudian di dalam bab 6 ya, kita mencoba Bapak Ibu menganalisis kembali kebijakan supply by owner dalam konstruksi di Indonesia versi yang kedua. Tapi kali ini dengan MCDA yang kedua. Nah, kita coba di halaman satu kita sisipkan ya, kita tambahkan sekitar 4-5 halaman ya untuk menganalisis untuk memberikan contoh MCDA ini karena sifatnya kuantitatif, Bapak Ibu. Pada prinsipnya MCDA ini teori yang sifatnya kualitatif, akan tetapi pengambilan keputusan akhirnya itu berdasarkan eh, konversi angka-angka dari kualitatif dirubah menjadi angka, ya, kemudian menghasilkan angka, dikembalikan lagi ke kualitatif lagi. Itu MCD. Jadi agak sedikit berpikir, lebih berpikirnya lebih dalam, Mas. Itu MCD ya. Kita ulas di dalam buku ini di bab 6 ya. Insya Allah keren nih, Bapak Ibu. Kemudian bab 7 ya, kita tutup dengan tindak lanjut dan rencana aksinya apa. Kemudian bab 8 kesimpulan dan rekomendasi ya. Dan penutupnya juga kesimpulan dan rekomendasi. Itu ya rekan-rekan semuanya berbagai daftar isi ya yang diperkenalkan dalam buku ini. Sekarang kita lihat Bapak Ibu ya. Kita lihat di sini bab satu pendahuluan Bapak Ibu. Bab satu pendahuluan ini tentang apa? Kita lihat ya. Saya hanya tunjukkan yang penting-penting aja ya Bapak Ibu ya. Saya
sampaikan yang penting-penting di sini pada prinsipnya bahwa eh, langsung ke kesimpulannya bahwa melalui buku ini ya kami berharap dapat berkontribusi dalam upaya meningkatkan kualitas pengadaan barang jasa publik dan pada akhirnya membantu masyarakat yang lebih adil dan sejahtera. Dengan membaca dan memahami buku ini diharapkan para pembaca dapat lebih mengerti dan mampu menerapkan teori dan metode analisis dalam praktik pengadaan barang jasa publik. Dengan demikian, diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan efektivitas pengadaan jasa publik. Ya, kemudian apa sih tujuan manfaat buku ini? Tentunya memahami berbagai teori, ya, meningkatkan kemampuan dalam membuat keputusan yang lebih baik, mengaplikasikan teori dan metode analisis dalam praktek nyata, dan meningkatkan efektivitas dan efisiensinya. Ya, seperti itu. Oke, kita langsung saja ke bab 2, Bapak Ibu ya. Kita ke bab 2 langsung. Nah, ini Bapak Ibu, bab 2 ini adalah pengertian dan dasar hukum pengadaan barang tersebut. Saya cuplik sebagian ya, Bapak Ibu ya. Saya cuplik sebagian. Di situ ada jurnal dari Jurnal Public Procurement of Innovation Selection of the Sustainable Alternative. Ya, saya mencoba mengawali dengan mengulas sebuah jurnal yang buat saya menarik ya, Bapak Ibu ya. Judulnya dan ditulis oleh Victoria Babika dan Dennis Skoloff dan yang diterbitkan di 2019 yang lalu dan hingga saat ini jurnal ini sudah mendapatkan lumayan ya citasinya ya. Kemudian juga di jurnal ini Bapak Ibu eh, Anda bisa mengaksesnya itu ya nanti silakan Anda cek di apa di dalam buku ini bagaimana di mana Anda bisa mensitasi. Jurnal ini itu membahas tentang peran penting pengadaan publik dalam inovasi sebagai instrumen kebijakan yang dapat digunakan untuk merangsang pembangunan berkelanjutan. Ya, pengadaan publik untuk inovasi dapat merespon dan mencerminkan peningkatan kesejahteraan sosial, pertumbuhan kewirausahaan, dan peningkatan keunggulan kompetitif nasional. Namun, dalam proses seleksi, lembaga pengadaan publik seringkali tidak memiliki pendekatan menyeluruh nih, dalam memilih alternatif inovasi yang paling menguntungkan dan berkelanjutan. Ya, kurang lebih itulah, Bapak Ibu ya, eh, isi jurnal itu. Ada juga jurnal yang saya ambil di sini, Demand Pool and Environmental Innovation, Estimating the Effects of Innovative Public Procurement. Jurnal ini berkontribusi ya pada literatur yang berkembang tentang adopsi inovasi lingkungan dengan menyelidiki peran permintaan pemerintah dalam merangsang pilihan produksi yang lebih hijau, khususnya pada pengadaan publik yang inovatif. Nah, kurang lebih begitulah ya untuk sebagai pengantar ya publik procurement ya bisa saya ambil duplikasinya Bapak Ibu ya. Public procurement ini jurnal yang cukup terkenal Bapak Ibu ya. Public Procurement International Case and Commentary. Oke, Ibu. Ya, nanti jadi berbagai jurnal-jurnal eh, yang populer ya di bidang kebijakan pengadaan barang jasa publik ini diulas dulu Bapak Ibu ini. Ya, setidaknya ini memberikan tambahan wawasan Bapak Ibu pada Anda. Banyak ya yang kita angkat dalam buku ini berbagai macam jurnal-jurnal. Nah, Bapak Ibu, kita langsung ke bab 3 ya, yang paling panjang ya. Oke, bab 3. Gitu ya. Langsung ke bab 3. Yang lain, teori yang lain sudah saya sampaikan ya. Nah, ini ya, teori analisis pengadaan barang jasa publik ya. Berbagai macam teori kita angkat di sini. Pertama, 5W1H dulu nih, Bapak Ibu ya. Di sini diperkenalkan ya teori ini ya. Teori ini merupakan suatu pendekatan yang digunakan untuk mengumpulkan informasi secara sistematis dan komprehensif ya dengan menggunakan pertanyaan dasar
what, who, ya, when, kapan, where, di mana, why, mengapa, dan how, bagaimana. Ya, pendekatan ini memberikan kerangka kerja yang jelas untuk memperoleh data dan memahami suatu peristiwa atau topik dengan lebih lengkap. Ya, jadi teori 5W1H ini eh, Anda bisa gunakan untuk langkah awal, untuk membeber peta masalahnya dulu, peta isunya dibeber dulu, Bapak Ibu. Setelah kita beber, baru kita masuk ke teori yang lain, gitu ya. 5W1 ini sangat membantu Bapak Ibu ya untuk eh, memperoleh data ya dan memahami suatu peristiwa atau topik, isu, Bapak Ibu. Ya, dan ini diangkat banyak hal yang diangkat Bapak Ibu ya. Saya contohkan di sini seperti yang diulas di halaman 27 Bapak Ibu ya. Beberapa kaitan penting teori 5W1H ya dalam kebijakan pengadaan barang jasa publik. Yaitu apa aja? What? Pertanyaan what ya dalam teori 5W1H membantu dalam mengidentifikasi dan memahami kebijakan pengadaan barang jasa publik yang sedang dianalisis. Ini mencakup pemahaman tentang tujuannya apa, ruang lingkupnya apa, prosedurnya gimana, mekanismenya bagaimana terkait dengan objek yang sedang eh, diuji hipotesisnya. Itu what. Kemudian kalau who bagaimana penerapannya? Kalau who itu memungkinkan untuk mengidentifikasi dan memahami pemangku kepentingannya ini ya, yang terlibat dalam kebijakan ini. Mencakup siapa nih? Bisa pemerintah, bisa stakeholder seperti lembaga pengadaan, bisa penyedia, bisa pengguna barang jasa, dan masyarakat umum, ya, seperti itu. Ya, jadi who-nya ini ya, ya, setidaknya kalau misalkan eh, memilih penyedia dengan merek yang sama di e-purchasing, kita memilih penyedia A atau penyedia B. Kita beberkan dulu nih. Nah, who-nya ini ya penyedia itu tadi, gitu. Contohnya begitu. Ya, seperti itu. Atau misalkan mau menerapkan kebijakan konsolidasi atas pengadaan laptop. Dinas A punya laptop, ada pengadaan laptop, dinas B ada pengadaan laptop. Nah, ini konsolidatornya siapa? Nah, itu who-nya. Seperti itu. Kemudian when, kapan? Itu membantu dalam memahami waktunya ini kapan nih? Waktu atau jangka waktunya. Nah, ini ya implementasi kebijakan. Ya, contohnya apa? Waktu pelaksanaan kontrak, waktu pelaksanaan proses pengadaan secara menyeluruh dari perencanaan, persiapan, pemilihan kontrak itu berapa lama? Ya, atau batas waktunya. Ya, nah, kemudian tahapan yang terkait dalam proses pengadaan tersebut. Gitu. Kemudian where, di mana? Pertanyaan where itu fokus pada konteks geografis ya dan institusional kebijakan pengadaan publik. Ini ya contohnya di mana lokasinya, wilayahnya ya atau lingkungan di mana pengadaan tersebut dilakukan serta aspek kelembagaan dan regulasi yang berkaitan. Jadi lokasi ini bisa instansi mana yang ini misalkan konsolidasi antar instansi gitu. Siapa yang menjadi konsolidatornya misalkan. Itu where bisa di situnya, Bapak Ibu. Bisa organisasi. Kalau why, why ini sangat penting dalam analisis kebijakan, ya membantu dalam memahami alasannya di balik kebijakan, ya. Misalkan dari sudut pandang kebutuhan pemerintah, sudut pandang efisiensi penggunaan sumber daya, misalkan dari sudut pandang transparansi, ya dari sudut pandang persaingan yang sehat, peningkatan kualitas gitu. Kemudian how-nya. Nah, kalau how-nya gitu ya, itu berfokus pada proses pelaksanaannya dan implementasi kebijakannya tadi ya contohnya metode dan prosedur yang digunakan termasuk pengumuman seleksi penyedia evaluasi pengawasan pelaporan seperti itulah Bapak Ibu ya contoh isi dari 5W1H yang di sini kita ulas ya Bapak Ibu ya dan kita uji dengan analisis supply by owner ini Bapak Ibu analisis supply by owner kita ulas di sini ya supply by owner. Di mana di situ sebenarnya apa Pak? Dengan
supply by owner, Pak. Nah, ini kita analisis contohnya ya kebijakan supply by owner dalam pengadaan konstruksi itu ada di beberapa negara ya gitu ya. Misalkan di Amerika, di Kanada ya. Di Amerika itu beberapa proyek konstruksi publik menggunakan kebijakan supply by owner. Misalnya beberapa negara bagian menerapkan kebijakan ini dalam pengadaan konstruksi infrastruktur seperti apa jalan raya, jembatan. Itu di Amerika itu pakai supply by owner. Seperti itu lah ya. Dan penerapannya 5W1H bagaimana? Nah, ini diuji di buku ini ya penerapan 5W1H supply by owner. Ya, kesimpulannya bagaimana Pak supply by owner dengan 5W1H? Silahkan ya, Anda lihat di buku ini. Ya, saya tidak mau menyatakan kesimpulannya. Ya, biar Anda baca buku ini, biar Anda tahu bagaimana tabel menerapkan eh, eh, konsep ini Bapak Ibu. Kurang lebih tabel-tabelnya itu buku ini juga menjelaskan tabel-tabelnya nih Bapak Ibu ya. Nah, seperti ini nih ya. Ini tabelnya cara menerapkan 5W1H. Jadi nanti kalau bikin sebuah kajian untuk mengambil kesimpulan itu bisa. Kemudian analisis SWOT Bapak Ibu ya. Analisis SWOT. Nah, ini di situ dijelaskan ya tentang strengths, kekuatannya, kelemahannya, weakness-nya, peluang, opportunities dan ancaman, threats-nya. Seperti itu. Diterangkan di sini Bapak Ibu. Jadi SWOT itu dikenalkan di tahun 60-an, Pak. Albert Humphrey. Ya, Albert Humphrey itu analisis SWOT di tahun 60-an ya. Seorang ahli manajemen di Stanford Research Institute, SRI. SRI ya, Stanford Research Institute. Humphrey dan timnya bekerja untuk merumuskan strategi perencanaan bisnis korporat untuk perusahaan-perusahaan besar pada saat itu ya. Nah, pada saat itu teori ini itu disebut sebagai soft analysis nama awalnya, yang merupakan singkatan dari strengths, weakness, opportunities, dan faults, soft analysis. Ya, namanya bukan SWOT dulunya, soft, SOFT gitu ya. Strengths, ya, weakness, opportunities, and faults. Namun akhirnya faults itu namanya diganti dengan threats, ya, ancaman. Ya, untuk lebih mencerminkan aspek negatif yang dapat mengancam organisasi. Nah, itu. Itu Bapak Ibu ya, dijelaskan secara singkat eh, sejarahnya, kemudian penggunaan-penggunaan analisis SWOT itu seperti bagaimana, dan cocoknya kalau di kebijakan pengadaan barang jasa publik itu kaitannya apa, bagaimana. Nah, ini dijelaskan di analisis SWOT ini, Bapak Ibu. Ya, dalam kaitannya dengan menganalisis kebijakan pengadaan publik, beberapa informasi tambahan tentang penggunaan sesuatu ya. Jadi bisa untuk identifikasi prioritas, kemudian bisa untuk pengembangan strategi, bisa untuk pengambilan keputusan yang lebih baik, ya, bisa untuk evaluasi kebijakan yang sudah ada, bisa untuk adaptasi terhadap perubahan lingkungan, bisa untuk perencanaan strategis, itu kurang lebih. Di sini saya contohkan, kita uji analisis SWOT itu terhadap kebijakan supply by owner, Bapak Ibu ya. Dari sisi kekuatan, kelemahannya gitu ya. Dari sisi kekuatan, contohnya di sini kontrol kualitas nih. Kita ulas dari sisi kontrol kualitas, dari sisi pengurangan biaya, dari sisi efisiensi waktu. Kemudian dibandingkan secara kualitatif dengan kelemahannya dari sisi apa? Koordinasi. Mungkin akan ada tantangan koordinasi antara pemilik, kontraktor, dan supplier material. Ini bisa menimbulkan keterlambatan dan kesalahpahaman. Dari sisi penyimpanan dan penanganan, dari sisi pertanggungjawaban, itu threats-nya. Kemudian kita gali secara kualitatif dari sisi peluangnya, yaitu apa? Inovasi, kerjasama, penghematan, ya. Dari sisi ancaman, fluktuasi harga, ketersediaan material, kesalahan perkiraan. Nah, seperti itu ya kita dijabarkan ya. Seperti itu Bapak Ibu. Itu ya supply by owner Bapak Ibu ya. Kemudian digali dari beberapa analisis. Kurang lebih tabelnya seperti ini Bapak Ibu. Supply by owner. Nah, ada tabelnya ya. Contohkan tabelnya. Pokoknya semua tabelnya Bapak Ibu ada ya. Tabelnya ada. Nah, seperti ini yang tadi saya contohkan ya. Yang Microsoft itu, kemudian yang SWOT juga dijelaskan tabelnya seperti ini, tabel dalam menerapkan. Nah, ya ini ya contohnya ya tabel.
Nah, seperti itu, Bapak Ibu. Ya, strength, weakness, threats, ya, kemudian kesimpulannya, ya, seperti ini kesimpulannya. Ya, saya tidak mau membacakan kesimpulan bagaimana Bapak Ibu, yang jelas seperti inilah, ya, Bapak Ibu, analisisnya, itu ya, Bapak Ibu, supply by owner. Oke, kita lanjutkan lagi pada teori yang lain. Pestel. Nah, ini teori pestel. Nah, bagaimana ya pestel ini ya, Bapak Ibu ya? Nah, pestel ini, Bapak Ibu, teori pestel ini diulas di halaman 50 ya. Pestel, sejarahnya pestel ya, diulas di sini. Pestel ini pertama kali, ini sama dengan suatu tahun 60-an. Memang tahun 60-an ini enggak tahu nih, tahun, kalau di Indonesia mungkin tahun suram gitu ya. Tapi di dunia akademis itu tahun yang menjadi cikal bakal banyak teori-teori yang terkenal. Sampai ya tadi SWOT ya tahun 60-an ya. Pestel juga ya. Pestel ini pertama kali dikenal tahun di era 60-an ya, di era 60-an sebagai metode untuk memahami lingkungan bisnis yang kompleks, memahami lingkungan bisnis yang kompleks. Nah, itu ya, analisis Pestel ini. Yaitu metode yang digunakan untuk memahami lingkungan makroekonomi di mana suatu organisasi atau sistem itu beroperasi. Ya, metode ini mencakup penilaian dari berbagai faktor yang seringkali berada di luar kendali perusahaan. Ya, dalam hal ini adalah entitas, tetapi memiliki dampak signifikan. Jadi analisis Pestel ini adalah dia mengulas makroekonominya. Makanya saya katakan tadi kalau kalau Pestel ini tidak cocok untuk menguji hipotesis yang terkait hal-hal teknis, misalkan membandingkan laptop hybrid sama non hybrid misalkan. Tapi cocoknya adalah membandingkan kebijakan yang sifatnya makro, yang ada kalau kebijakan itu diterapkan, itu akan berefek pada sisi makroekonominya. Makanya di situ ada dituangkan PESTEL yang merupakan eh, eh, singkatan ya dari politik, ekonomi, sosial, teknologi, lingkungan, dan hukum. Politik, ekonomi, sosial, teknologi, environment, and law. Itu panjangannya PESTEL. Politik, ekonomi, sosial, teknologi, environment, and law. Gitu ya. Di penggunaan PESTEL di situ dijelaskan bagaimana teori detail penggunaan PESTEL. Ya, misalkan dari sisi politik, aspek ini menganalisis perubahan dalam kebijakan pemerintah, stabilitas politik. Ya, dan bagaimana menerapkan PESTEL ini kita uji, ya kita gunakan instrumen PESTEL ini untuk menguji kebijakan supply by owner tadi. Ya, ini ya. Contohnya tadi ini ya, supply by owner ini kita terapkan ya analisisnya di halaman 55 ya. Nah, seperti ini ya contohnya ya. Jadi analisis kebijakan supply by owner tadi cocok nggak ya itu digunakan di Indonesia? Nah, itu kita berikan contoh ya. Seperti inilah tabel penggunaan analisis PESTEL ya. Sisi politik, ekonomi, sosial, teknologi, lingkungan, hukum. Ya, seperti itu. Oke. Sekarang kita ke analisis berikutnya yaitu RCA nih. Root cause analysis ini barang apa Pak RCA? Nah, itu ya root cause analysis. Ya, ini merupakan metode yang digunakan untuk apa? Untuk mengidentifikasi penyebab mendasar dari suatu permasalahan atau suatu kegagalan. Nah, Bapak Ibu, root cause analysis ini lebih luas penggunaannya, Bapak Ibu, daripada pestel yang tadi, Bapak Ibu. Dan ini teori ini cukup sering saya gunakan untuk mengambil keputusan, berbagai keputusan, Bapak Ibu, RCA ini. Ya, historinya ini RCA ini tidak jelas penemunya siapa nih, Bapak Ibu. Ya, namun lebih merupakan pengembangan seiring waktu dari berbagai metode analisis dan pemecahan masalah. Ya, cuma ini ditelusuri kembali di awal abad 20 ya, saat industri seperti penerbangan dan nuklir itu mulai menggunakan metode ini untuk menganalisis kegagalan dan insiden yang berpotensi berbahaya. Itulah awal-awal penggunaan teori RCA ini, Bapak Ibu. Cuma penemunya tidak jelas siapa penemu pertamanya.
Tapi yang jelas teori ini banyak digunakan prakteknya Bapak Ibu untuk mengidentifikasi berbagai masalah. Ya, nah Bapak Ibu seperti teori yang lain tadi, yaitu diuji ya, Bapak Ibu ya, diuji pestel ini untuk digunakan sebagai instrumen penguji untuk menganalisis kebijakan supply by owner yang tadi. Nah, ya, gunakan untuk itu, Bapak Ibu. Contohnya di sini kita uji kebijakan ini untuk menguji supply by owner tadi ya, yaitu contohkan di sini pertanyaannya adalah identifikasi masalah. Jadi kemudian Y pertama, Y kedua, Y ketiga. Jadi Y terus Bapak Ibu ya. Y keempat, Y kelima, Y sampai menemukan rootnya apa, akar masalahnya. Seperti itu. Akar masalahnya apa. Nah, contohkan di sini, identifikasi masalahnya ini apa? Pada beberapa proyek konstruksi terjadi masalah dalam hal kualitas material yang disuplai oleh owner. Nah, ini masalah yang kita angkat dalam isu kita sebagai contoh RCA ini itu. Dan supply by owner gitu kan kebijakannya adalah PPK yang beli barang material. Nah, kita uji nih. Alasan pertama apa? Mengapa kualitas material yang disuplai owner itu buruk? PPK ya. Alasannya, owner membeli material dari pemasok yang belum terverifikasi, misalnya itu. Kemudian kita gali lagi, why yang kedua. Mengapa owner membeli material dari pemasok yang belum terverifikasi? Jawabannya, owner tidak memiliki proses pengecekan atau verifikasi pemasok yang cukup kuat. Digali lagi. Mengapa owner tidak memiliki proses verifikasi pemasok yang cukup kuat? Jawabannya, secara kualitatif, ya kurangnya pengetahuan dan pemahaman tentang pentingnya proses verifikasi pemasok. Kemudian digali lagi di why keempatnya. Mengapa ada kurangnya pengetahuan dan pemahaman tentang proses verifikasi pemasok? Nah, alasannya adalah jawabannya tidak adanya pelatihan yang memadai tentang proses verifikasi pemasok dan manajemen kualitas. Kemudian digali lagi sampai akhirnya nemu root cause-nya adalah kurangnya investasi dalam pengembangan sumber daya manusia. Dan bayangkan, Bapak Ibu, dari awal masalahnya itu adalah kok supply barang barang materialnya kok jelek-jelek yang dibeli oleh PPK untuk penerapan supply by owner, ternyata ujung-ujungnya root cause-nya adalah ternyata masalah investasi dalam pengembangan sumber daya manusia. Dan rekomendasi solusinya adalah meningkatkan investasi dalam pengembangan sumber daya manusia dan seterusnya gitulah. Itu contoh ya Bapak Ibu ya penerapan dan tabelnya seperti ini, Bapak Ibu. Contohnya adalah failure mode and effect analysis ya. Ya, pengembangan dari root cause analysis seperti inilah, Bapak Ibu ya. Nah, tabelnya seperti ini, langkah-langkahnya. Ya, jadi Bapak Ibu ya, ini buku sangat spesial, bisa Anda gunakan sekali lagi ya untuk eh, alat untuk mengambil keputusan. Kemudian kita angkat lagi analisis Porter Five Force. Nah, kalau Anda pernah kuliah, mestinya tahu nih teori ini punya Bapak Ibu ya. Dia dikenalkan teori ini oleh eh, Profesor Michael E. Porter dari Harvard Business School tahun 79. Ya, lebih baru teori ini ya daripada SWOT dan eh, Pestel tadi. Ya, memberikan pandangan yang komprehensif tentang 5 kekuatan yang membentuk persaingan industri, ancaman persaingan baru, ancaman produk substitusi, kekuatan pembeli, kekuatan pemasok, dan intensitas persaingan antara pesaing yang ada. Nah, itulah kurang lebih gambaran awal ya, Porter Five Force itu. Nah, kemudian kita eh, ungkap di sini Bapak Ibu ya beberapa penelitian-penelitian yang mengulas analisis ini Bapak Ibu ada penelitiannya di sini jurnal yang berjudul Rethinking and Reinventing Michael Porter's Five Force Model ya dari jurnal tahun 2006 ini Bapak Ibu di mana di situ dibahas melihat ya sejumlah peluang penting untuk menggunakan model Porter Five Force ini dengan lebih praktis termasuk
memetakan kekuatan kompetitif. Ini Bapak Ibu ya, Porter ini Anda gunakan untuk eh, bagian dari kebijakan manajemen rantai pasok, menganalisis pasar, ketersediaan pelaku usaha, ketersediaan barang jasa, termasuk barang substitusi. Ini Porter Task Force sangat membantu Bapak Ibu. Penerapannya Anda gunakan buku ini Bapak Ibu. Penerapan dari Porter Task Force dalam analisis pasar Bapak Ibu ya. Nah, seperti itu. Analisisnya dicontohkan di sini ada beberapa versi, Bapak Ibu ya. Seperti itulah untuk kebijakan supply by owner. Oke ya. Kita lanjut lagi, Bapak Ibu, analisis berikutnya cost benefit analysis. Nah, ini ya, ini tabel-tabelnya, contoh penggunaannya dijelaskan di sini ya. Insya Allah Anda tidak kebingungan Bapak Ibu ya dalam membuat tabel-tabelnya karena sudah dicontohkan dengan studi kasus langsung ya, yaitu apa hipotesis apakah hipotesis kebijakan supply banner cocok diterapkan di Indonesia atau tidak. Nah, itu ya. Dengan studi kasus ini semoga membantu lebih memudahkan ya Anda memahami ya, gitu ya. Ya, karena cost benefit analysis CBA. Nah, CBA ini Bapak Ibu, CBA ini dulunya awalnya itu dari abad 19 Bapak Ibu di Prancis dan Inggris ya analisis CBA ini Bapak Ibu ya. Namun formalisasi dari metode CBA yang kita kenal ini berasal awalnya itu dari studi-studi yang dilakukan di abad 20 terutama dalam rangka penilaian proyek pengairan, pembangunan jalan dan proyek infrastruktur. Penemunya tidak ada penemu khusus Bapak Ibu CBA ini ya. Tidak ada namun ekonom Prancis Jules Dupuit sering disebut-sebut dalam konteks ini. Ya, karena di tahun 1840-an ia menulis tentang prinsip-prinsip yang sekarang menjadi dasar dari CPA. Jadi Jules Dupuit, Bapak Ibu, dari ekonom Prancis. Itu awal mulanya kurang lebih teori ini diangkat dan teori ini Bapak Ibu contoh penerapannya teori ini prinsipnya adalah dia prinsip kesebandingan, prinsip oportunis, ya, dan prinsip waktu. Ya, cost benefit analysis. Ini mencari di sisi value for money-nya. Ini akan cocok Bapak Ibu pada saat Anda menganalisis seperti total cost ownership, ya, dalam membeli sebuah barang, merencanakan sebuah barang. Oh, kalau saya menggunakan barang merek ini, total cost ownership-nya sekian. Kalau merek ini, nah, cost benefit analysis sangat membantu Bapak Ibu. Ya, bagaimana memanfaatkan cost benefit analysis ini Bapak Ibu? Ada berbagai buku-buku yang saya angkat di dalam buku ini yang banyak mengulas mengenai cost benefit analysis. Contohnya ini Bapak Ibu ya, buku cost benefit analysis second edition. Bukunya Layard ya. Bapak Ibu ya, linknya ada di sini ya. Buku populer ini Bapak Ibu ya, cost benefit analysis eh, yang diterbitkan oleh Cambridge University Press Bapak Ibu, tahun 94. Ya, Anda bisa beli ini di Google Playbook ya. Bagaimana menerapkan cost benefit analysis juga saya ambil sebuah buku populer di sini Bapak Ibu judulnya Cost Benefit Analysis and the Environment Recent Development Organization for Economic Cooperation and Development. Bukunya ini Bapak Ibu ya dari Pierce, Atkinson, and Murato berfokus pada perlindungan lingkungan yang kini menjadi bagian integral dari kebijakan publik. Nah, itu ya contoh-contohnya. Nah, ini kita contohkan, kita uji hipotesis SBO tadi dengan cost benefit analysis. Silahkan rinciannya bisa Anda cek nah di sini. Cost benefit analysis. Kemudian saya angkat lagi teori MCDA, Bapak Ibu. MCDA. Dia MCDA. Ini ya, multiple criteria decision analysis. Yang juga dikenal dengan MCDM, ya multiple criteria decision making. Ya, gitu ya. Ini serangkaian metode yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan keputusan yang sifatnya kompleks dan multifaset. Ya, MCDA ini fungsinya sebagai instrumen untuk mengevaluasi dan menyeimbangkan berbagai kriteria yang biasanya itu saling bertentangan saat membuat keputusan yang melibatkan banyak aspek. Makanya disebut multi kriteria. Ya. Sejarahnya ini tahun 60-an lagi nih Bapak Ibu. Memang itulah Bapak Ibu ya di di Indonesia tahun 60-an itu tahun suram ya gitu ya. Tapi dari sisi akademis
justru banyak teori-teori terkenal lahir di tahun 60-an. Ya, contohnya SWOT, PESTEL, dan ini MCDA juga, Bapak Ibu ya. Kala itu perkembangan dalam ilmu matematika ini ya, dan ekonomi memungkinkan ilmuwan untuk menciptakan metode yang lebih efisien ya. Dan MCDA ini penemu khususnya tidak ada, Bapak Ibu ya. Tapi kita bisa lihat ya, peneliti-peneliti yang sering menggunakan instrumen MCDA ini sehingga dia dianggap sebagai pelopor ya. Iya, sebagai pelopor teori ini Bapak Ibu, yaitu apa sih seperti Charles Cooper and Rhodes ya, yang mengembangkan teknik data information analysis DE serta SATI dalam metode analitik hierarki proses AHP-nya ya. Itu beberapa peneliti-peneliti yang dianggap pelopor untuk penggunaan MCDA ini. Dan ini lebih matematis Bapak Ibu ya. Untuk penerapannya itu di buku ini menunjukkan beberapa buku-buku lain ya yang cukup populer seperti ini ya, Splinterling ini ya. Judulnya Multiple Criteria Decision Analysis ya di volume 37. Buku ini eh, tulisan dari Greccio ya dan Figueria dan Ergot Bapak Ibu. Nah, ini ya buku ini mencakup berbagai bab yang maksudnya menggali aspek tertentu. Nah, ini ya. Kemudian juga menggali. Nah, ini analisis supply by owner, Bapak Ibu, hipotesisnya diuji dengan MCDA. Nah, pengujian dengan MCDA seperti ini, kurang lebih contohnya diterangkan. Nah, kemudian eh, di bab 4 itu kita membuat simulasi analisis kebijakan publik, di mana yang kita angkat kalau tadi adalah hipotesisnya adalah supply by owner, ini hipotesisnya adalah persyaratan kemampuan keuangan tidak cocok diterapkan di dalam proses tender di Indonesia. Hipotesisnya begitu, nah kita uji ini di bab 4 ini dengan semua teori tadi, tabel-tabelnya, ya dijelaskan seperti ini tabel-tabelnya, ya ada rekomendasinya, rencana aksinya, ya kemudian SWOT, tabelnya seperti ini, ya kemudian rekomendasi, rencana aksi, kemudian juga eh, implementasi analisis PESTEL, tabelnya seperti ini dari sisi politik, ekonomi, sosiokultural, teknologi, environmental, dan legal ya. Diulas, kemudian dibuat rekomendasi dan rencana aksi. Ya. Contoh penerapannya sudah langsung bisa diterapkan Bapak Ibu dengan tabel dan analisis kualitatif tadi. Kemudian juga dari dengan kita uji lagi dengan analisis RCA ya, kemudian tabelnya seperti ini ya, masalah penyebab potensial akibat seperti ini ya. RCA itu model-modelnya tabel itu seperti ini Bapak Ibu ya, dalam analisis Y tadi itu. Rekomendasi, rencana aksi. Kemudian analisis Porter Five Force. Nah, ini ya tabelnya seperti ini Porter Five Force ya. Ini dibandingkan kalau ini dihapus dengan kalau ini diterapkan kembali. Persyaratan itu dibandingkan dari dengan berbagai macam parameter di sini ya, dari pesaing baru, dari produk substitusi, dari tingkat persaingan di antara penyedia yang ada, dan daya tawar pembeli, daya tawar penyedia, ya seperti itu. Kemudian ada rekomendasi, rencana aksi. CBA juga gitu diterapkan Bapak Ibu ya. CBA ini dari kebijakan ini ya, antara dihapus atau diterapkan kembali ya. Nah, ini ya dari si biaya, manfaat, kemudian ada rekomendasi, ada rencana aksi. Kemudian apalagi ini implementasi MCDA tadi, Bapak Ibu. Ya seperti ini kira-kira ya. Ini antara dihapus atau diterapkan kembali. Nah, ini potensi risikonya, aksesibilitas bagi penyedia baru, beban administratif, ya, menyedia kontrol terhadap penyedia dan kompetisi pasar, rekomendasi, rencana aksi, seperti itu. Nah, kemudian di sini Bapak Ibu interpretasi dan penilaian hasil analisis. 7 teori analisis kebijakan publik, Bapak Ibu ya, dijelaskan, kemudian kita rangkum ya, kita rangkum jadi seperti ini, Bapak Ibu ya. Kemudian di bab 5, Bapak Ibu, itu kita mengulas teori alternatif dalam pengadaan berita publik. Jadi ya, ada 4 yang saya angkat, yaitu teori analisis keputusan, teori ekonomi institusional, ya, teori analisis rantai nilai, teori analisis risiko. Nah, kita angkat teori analisis keputusan di sini, Bapak Ibu. Ini saya ambil dari pokok-pokok materi teori pengambilan keputusan, ya dari penulisnya Hasan, ini cukup populer, Bapak Ibu ya. Di sini sejarahnya bagaimana ya, ini ditemukannya.
ya. Teori ini ya, teori analisis keputusan ya. Jadi teori ini yang merupakan sebuah disiplin ilmu yang mempelajari cara mengambil keputusan, khususnya dalam situasi yang rumit dan tidak pasti. Nah, ini ya, teori analisis keputusan. Penemunya adalah ada dua figur penting ya, yaitu Howard Raifa dan Ronald Howard. Howard bersaudara, ya. Namun perlu dicatat bahwa teori ini bukanlah hasil dari satu individu ya, Bapak Ibu ya. Cuma kedua figur ini bisa dikatakan pelopor gitu. Jadi memang teori itu Bapak Ibu untuk dikatakan menemukan itu tidak harus benar-benar menemukan gitu. Karena tidak mesti sebuah teori itu ditemukan oleh seseorang gitu. Kecuali yang memang sudah jelas-jelas kayak Porter Five Force, Michael Porter kayak tadi ya. Nah, ini dijelaskan penggunaannya itu supaya bagaimana ya dari sisi evaluasi dan mengenai risiko, manajemen risiko, perencanaan dan penjadwalan, pengambilan keputusan strategis gitu ya. Kemudian teori ekonomi institusional. Ya, ini ya. Ini merujuk pada jurnal perbendaraan keuangan negara kebijakan publik, Bapak Ibu. Jurnal ini cukup populer ya, analitik implementasi government finance statistik di Indonesia. Ini istiqomah tahun 2018, masih cukup baru nih Bapak Ibu ya. Silahkan dipelajari. Kemudian ada teori analisis rantai nilai yang diangkat di buku ini, Bapak Ibu. Ini merujuk dari jurnal Value Chain Analysis, an approach to supply chain improvement in agri-food chains, International Journal of Physical Distribution and Logistic Management, Bapak Ibu. Ya, dari Taylor. Ya, jadi analisis rantai nilai ini merupakan suatu metode yang dipergunakan untuk memahami aktivitas bisnis utama dan penunjang yang menambah nilai dalam proses produksi suatu produk dan jasa. Rantai nilai ini akan memperkuat Bapak Ibu analisis kita dalam analisis pasar, terutama dari manajemen rantai pasok. Ya, konsep ini pertama kali itu muncul dari buku Competitive Advantage, Creating and Sustaining Superior Performance yang ditulis oleh Michael Porter 85. Jadi buku ini tuh mengangkat dua teorinya punya Michael Porter ya Bapak Ibu ya. Pertama ya tadi Five Force Porter tadi, dan ini teori analisis rantai nilai. Ya, ini ya luar biasanya Michael Porter ya dari Harvard Business School ya. Ya, penerapannya dalam pengadaan dan jasa publik di sini Bapak Ibu ya, dari si identifikasi peluang efisiensi, pembuatan keputusan strategis, evaluasi dan pemahaman pasar dan terusnya. Ada teori analisis risiko, ya. Dari analisis risiko, Bapak Ibu, eh, ini adalah proses analisis yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi, ya, potensi kerugian atau ancaman yang mungkin muncul dalam suatu situasi atau kegiatan, ya. Nah, proses ini melibatkan identifikasi risiko. Nah, ini sejarahnya pertama kali itu ketika manusia pertama kali itu nyoba memahami dan mengendalikan ancaman yang mereka hadapi. Namun pendekatan modern terhadap analisis ini mulai dikenal di abad 20-an ya, Bapak Ibu ya. Itu. Jadi memang tidak ada yang menemukan khusus teori analisis risiko ini. Tapi ini kita bisa coba penggunaannya dari untuk apa? Untuk pengelolaan risiko, pengambilan keputusan, perencanaan dan penjadwalan, evaluasi dan pemilihan pemasok. Ya, itu. Nah, kita terapkan ini simulasinya, Bapak Ibu, kepada kebijakan supply by owner tadi. Oh, kalau menggunakan teori analisis kebutuhan seperti ini, ya, teori ekonomi institusional seperti ini, teori analisis rantai nilai seperti ini, teori analisis risiko seperti ini. Itulah kurang lebih ya digali. Kemudian di bab 6 kita menggali versi yang kedua nih Bapak Ibu dari dengan MCDA supply by owner tadi. Nah, ini adalah versi keduanya Bapak Ibu. Analisis MCDA versi kedua. Tabelnya seperti ini ya, pengantar, menetapkan kriteria, penilaian pembobotan, evaluasi opsi, penetapan skor, menghitung hasil, pengambilan keputusan dan penutup. Kemudian tindak lanjut dan rencana aksi, Bapak Ibu ya. Kemudian di sini ada rencana aksinya, ya, bahwa rencana aksi berdasarkan analisis itu adalah penyusunan program pelatihan MCDA. Memang MCDA ini perlu dibuat pelatihannya, Bapak Ibu ya. Kemudian juga audit kebijakan supply by owner, ya, dan seterusnya. Kesimpulan dan rekomendasi, ya.
dan ini sebenarnya rekomendasi dari berbagai macam tulisan tadi dan penutup. Oke, itulah Bapak Ibu ya. Eh, berbagai bedah buku ya, ya dari kumpulan teori yang semoga ini membantu Anda untuk meyakinkan bahwa Anda layak untuk beli buku ini, Bapak Ibu. Ya, layak untuk beli buku ini sebagai instrumen Anda dalam mengambil keputusan, Bapak Ibu. Instrumen Anda dalam mengambil keputusan. Insya Allah buku ini sangat bermanfaat buat Anda dan biasakan mengambil keputusan berbasis akademis, bukan berbasis bisikan. Terima kasih. Link penjualan Anda bisa cek di deskripsi. Insya Allah buku ini bermanfaat untuk peningkatan kualitas pengadaan barang jasa menuju value for money. Menciptakan nilai yang terbaik dari setiap rupiah yang dibelanjakan. Karena kita menggunakan uang rakyat. Terima kasih rekan-rekan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengadaan.